Baik, Ibu Imegawati, terima kasih atas pemaparan yang sangat luar biasa, Ibu. Sangat menginspirasi bagi teman-teman semua yang tentu hadir di dalam Zoom ini. Dan sekarang kita akan memasuki sesi interaktif, sesi di mana juga ditunggu oleh banyak teman-teman yang hadir di sini, Ibu. Namun sebelum sesi tanya jawab dilaksanakan, izinkan saya untuk mengingatkan untuk para rekan-rekan atau audiens yang hadir di Zoom untuk bisa mengisi daftar hadir yang nanti akan kami kirimkan pada chat Zoom. Terima kasih. Silakan sudah ada untuk bisa dilaksanakan untuk daftar hadirnya. Baik, Bapak Ibu peserta Zoom yang ingin bertanya nanti bisa silahkan untuk bisa raise hand atau tinggalkan pertanyaan melalui chat Zoom dan kami akan memberikan kesempatan untuk berdiskusi. Baik Ibu, sembari kita menunggu pertanyaan dari audiens dan teman-teman yang hadir di Zoom, izinkan saya Bu untuk bertanya satu hal Bu. Ya, monggo Mas Muthalib. Baik. Tadi saya mendengarkan sangat luar biasa, Ibu ini ada 200 artikel lebih ya Bu untuk dijadikan sebagai referensi. Ya. Itu tentu perlu waktu yang cukup panjang dan Ibu juga tadi menyampaikan 3 tahun dalam sesi penelitian ya Bu ya. Iya. Izin pertanyaannya adalah apa saja kiranya Bu hambatan-hambatan dan bagaimana cara menyelesaikan dari hambatan-hambatan tersebut. Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih. Baik Mas Muthalib. Jadi kalau cerita hambatan ya tentunya tidak ada sekolah yang tidak ada hambatan ya Mas Muthalib ya. Jadi sangat banyak sekali. Saya waktu riset selama 3 tahun itu tentunya karena terus terang saya memulai studi itu kan di usia yang tidak muda lagi seperti Mas Muthalib dan teman-teman yang lain ya. Saya memutuskan sekolah itu di usia sudah mendekati setengah abad gitu ya. Nah, alhamdulillah ini belum setengah abad juga udah selesai gitu ya. Jadi in time kemarin 3 bulan 12 hari bisa selesai gitu. Nah, sebenarnya banyak sekali hambatan kalau memang dianggap itu hambatan gitu ya. Tapi bagi saya memang karena niatnya adalah sekolah dan selesai tepat waktu gitu ya. Jadi hambatan itu saya jadikan sebagai penyemangat ya, motivasi gitu. Misalnya mencari referensi. Seperti yang saya ungkapkan tadi, 200 artikel itu sebenarnya aslinya itu di awal itu 600 lebih ya Mas Muthalib ya kalau misalnya untuk referensi disertasi saya gitu ya. Nah, 200 itu mungkin yang sangat terkait dan terakhir itu 88 kalau yang benar-benar terkait gitu ya. Nah, kemudian hambatan lainnya ya tentunya mengatur waktu. Makanya saya menggunakan Pomodoro tadi ya Mas Muthalib ya. Karena waktu ya peranan sebagai ibu, sebagai dosen, karena saya sekolah bukannya tugas belajar, tapi izin belajar. Kalau tugas belajar kan kita free, tapi karena saya izin belajar, tentunya saya tetap harus melaksanakan Tridharma perguruan tinggi bersama mahasiswa saya tetap harus mengajar, kemudian penelitian, pengabdian, kemudian juga penunjangan berbagai kegiatan gitu ya. Nah itu membagi waktu. Nah kemudian apalagi ya hambatannya? Saya pikir kalau dari sisi hambatan yang itu ya. Lalu saya juga tidak pernah stay di tempat studi gitu ya, jadi saya harus PP. Jadi mengatur waktu itu kadang pergi subuh, pulangnya malam gitu ke Jogja Semarang. Nah itu Mas Muthalib mungkin kira-kira hambatannya gitu ya. Baik Ibu, terima kasih. Jawabannya sangat luar biasa Ibu. Ibu memilih hambatan itu jadikan sebagai motivasi agar tentunya cita-cita dan apa yang Ibu inginkan bisa tercapai dengan cepat seperti itu Bu ya. Ya, baik. Izin Ibu untuk membacakan pertanyaan yang ada di link chat Zoom. Izin bertanya Ibu dari Ibu Tata, bagaimana Ibu melihat perkembangan open government data dalam beberapa tahun terakhir, terutama di negara berkembang?
Oke, baik. Itu pertanyaannya. Saya langsung menjawab ini Mas Muthalib. Ya, jadi terima kasih Bu Tata atas pertanyaannya ya. Jadi untuk open government data sebenarnya kalau di luar itu mulai dari sebelum tahun 2000 itu sudah mulai diimplementasikan. Sedangkan di Indonesia sendiri itu kalau menurut lihat ya, ini saya sedikit melihat supaya tidak salah, di Indonesia itu mulai di tahun 2008 sebenarnya. Jadi dengan adanya undang-undang KIP, undang-undang keterbukaan data publik gitu ya, itu sudah mulai ke sana karena hasil dari diskusi secara internasional tentang keterbukaan data gitu, seluruh nasional, internasional gitu ya. Setelah itu dari 2008 itu keluar undang-undang keterbukaan data publik. Di Indonesia tahun 2010 itu mulai adanya muncul Perpres ya, Peraturan Presiden Nomor 61 tentang keterbukaan data publik. Lalu 2019 pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden lagi Nomor 39 gitu ya, tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Jadi sebenarnya awal sekali keterbukaan data itu dengan implementasi Satu Data Indonesia, yaitu portal data secara nasional. Jadi yang dikelola oleh Bappenas ya. Nah, saat ini di Indonesia itu Open Government Data Portal itu sudah mulai diimplementasikan sampai yang saya ketahui sampai di tingkat kecamatan, dan ini sepertinya akan terus sampai ke daerah, ke kelurahan dan sebagainya ya. Jadi Open Government Data itu kalau dengan portal maka sudah sampai di kecamatan. Jadi kalau saya lihat di tahun 2024 akhir 2025 itu nama portalnya itu selalu ada Satu Data ya. Misalnya Sleman Satu Data, di Medan dan semuanya sampai di kecamatan mana. Itu secara digital. Namun Open Government Data itu juga sekarang diimplementasikan pemerintah juga secara konvensional. Mungkin Bu Tata dan Mas Muthalib dan teman-teman lainnya sering melihat itu di kelurahan-kelurahan, sering ada baliho-baliho gitu ya, informasi aktivitas kelurahan, dana yang ada, kemudian bagaimana pencapaiannya, presentasi, dan itu adalah bagian dari keterbukaan data pemerintah atau kita sebut dengan OGD, Open Government Data gitu ya. Nah, sekarang itu sudah sangat sekali saya terus terang kemarin dalam riset itu kan tentunya ada diskusi-diskusi atau FGD dengan pihak penyelenggara data atau pemerintah, beberapa pemerintahan di Indonesia. Nah, dari sisi pemerintahan itu dari tingkat daerah memang sudah mendapatkan bukan disebut perintah juga mungkin terlalu ekstrim atau istilahnya tuh pengimplementasian portal Open Government Data, karena aplikasi itu sudah disiapkan dari pemerintah pusat. Jadi untuk daerah-daerah hanya mengelola kontennya atau dataset-datasetnya, begitu Mas Muthalib, Mbak Tata. Baik, seperti itu Mbak Tata, mungkin jawabannya sudah. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Saya kira cukup Ibu, terima kasih untuk pertanyaannya. Baik, pertanyaan selanjutnya ada di link chat Zoom juga dari Mbak Dita NA. Izin bertanya Ibu, apa tantangan terbesar yang dihadapi dalam penerapan Open Government Data di Indonesia? Oke, baik. Ini saya menjawabnya ya. Dari Mbak siapa tadi Mas Muthalib? Dari Mbak Dita NA. Oke, Mbak Dita. Oke, saya akan menjawab. Sebenarnya kalau menurut penyelenggara data, tantangan terbesarnya adalah personal. Jadi personal pengelola data tersebut masih sangat dibutuhkan gitu ya. Jadi kalau personalnya itu memang mengerti tentang, karena kan kalau secara digital harus mengerti tentang IT gitu ya, pengelolaan data digital itu bagaimana pengelolaan aplikasinya, komputernya, jaringannya dan sebagainya gitu ya. Nah itu personal yang mengerti itu. Tapi solusi dari pihak penyelenggara data itu adalah
dengan dua hal. Yang pertama tentunya merekrut staf yang mengerti, lalu kemudian yang kedua mentraining staf yang ada sehingga mengerti itu. Nah, itu yang sebenarnya hambatan. Yang kedua tentunya dengan data sendiri. Data itu kan diberikan atau diserahkan oleh departemen-departemen yang istilahnya mempunyai kuasa dalam data tersebut, misalnya untuk kota satu data secara nasional, maka kan yang memberikan atau menyerahkan data tersebut, dataset tersebut kan misalnya dari Departemen Pertanian, dari Departemen Pertahanan, dari Kesehatan dan sebagainya. Nah, data ini diberikan itu terkadang dengan format yang tidak sama, tidak sesuai standar gitu. Lalu kemudian waktu penyerahan data. Nah, mungkin kalau dari penyelenggara itu hambatannya. Lalu kemudian kalau dari kita pengguna data gitu ya, masyarakat pengguna data, terkadang data yang kita butuhkan itu masih belum up to date. Jadi kalau misalnya kita butuh yang bulan sekarang nih ya, nah sementara di data yang ada itu masih beberapa bulan yang lalu gitu. Nah, saya pikir itu Mbak Dita yang sedikit yang hambatan ya, yang ketika hasil dari FGD kemarin. Oke. Baik Ibu, terima kasih untuk jawabannya pertanyaan dari Mbak Dita. Lanjut Ibu, ada satu pertanyaan lagi. Ya. Pertanyaan dari Mas Widi Santosa Putra. Mohon izin bertanya Ibu, apa yang Ibu harap pembaca dapat mempelajari atau rasakan setelah membaca buku dari Ibu? Terima kasih. Harapannya ya seperti yang dipaparkan tadi ya. Dari siapa tadi Mas? Kebetulan saya tidak bisa melihat chatnya di sini. Mas Widi Santosa. Oke, Mas Widi. Jadi yang diharapkan ya, yang saya harapkan dengan setelah membaca itu ya pembaca mengetahui tentang apa itu Open Government Data. Lalu pembaca juga mengetahui bagaimana implementasi sekitaran kebijakan dan penggunaan dari dataset yang ada di portal terhadap pemerintah terutama. Kemudian pembaca juga saya berharap bisa ketika mau menggunakan data. Jadi sebenarnya data yang ada di dataset portal Open Government Data itu sudah di format yang mesin accessible. Jadi data itu ketika kita download itu bisa kita langsung olah ke aplikasi gitu ya. Jadi memang sebenarnya data itu sudah diarahkan dengan dapat digunakan untuk riset, untuk kolaborasi dan lain sebagainya itu dengan mudah gitu ya. Jadi harapan saya itu bisa mengenalkan Open Government Data, kemudian dapat menyebarluaskan penggunaan portal Open Government Data sehingga kita kalau misalnya ada riset tidak perlu datang ke pemerintahan tersebut gitu. Karena memang dengan portal ini aturannya adalah data itu bisa digunakan siapa saja, bisa dipakai siapa saja, kapan saja, dan disebarluaskan kemana saja. Jadi tidak ada aturan harus lisensi, tidak ada aturan harus menuliskan ini sumbernya dari ini gitu ya. Enggak, itu boleh digunakan oleh siapa saja, kapan saja, dan disebarluaskan kemana saja. Begitu. Baik, terima kasih Ibu Megawati. Terima kasih kepada Mas Widi atas pertanyaannya. Saya kira untuk sesi pertanyaan cukup Ibu, sudah ada 3 penanya. Baik, terima kasih kepada para peserta yang telah mengajukan pertanyaan. Sesi tanya jawab tadi sangat menarik, sangat penuh wawasan sehingga kita akhirnya tahu apa itu terkait Open Government Data seperti itu, Bu. Terima kasih. Baik, sekarang kita akan memasuki bagian yang sangat berharga, di mana sangat ditunggu juga, yaitu adalah insight dan tips dari Ibu Dr. E. Megawati Eskom M.Com. Sebagai seorang penulis yang berpengalaman, tentu saja Ibu E. Megawati memiliki banyak tips dan kiat yang bermanfaat untuk kita semua. Baik itu bagi penulis pemula maupun pembaca yang ingin lebih memahami tentang dunia kepenulisan. Monggo silahkan kepada Ibu Dr. E. Megawati Eskom M.Com, kami persilahkan untuk memberikan insight dan tipsnya. Silahkan Ibu.
Baik, Mas Muthalib, mungkin bisa dibantu menampilkan yang slide terakhir tadi ya. Oh, nggih, baik. Di slide sebelumnya ini. Ya, setelahnya. Nah, ya ini ya. Jadi ada beberapa refleksi yang saya angkat. Ini saya tampilkan ini penghargaan dari Pena Persada gitu ya. Alhamdulillah tanpa diharap gitu ya. Saya karena tujuan utamanya bukan mendapatkan ini gitu ya. Karena bukunya terbit dan bisa saya gunakan gitu ya. Nah, beberapa hal yang perlu yang ingin saya sampaikan. Jadi dengan menulis ini sebenarnya dari saya itu menjadi lebih peka terhadap isu-isu seputar OGD dan para pemangku kepentingannya. Nah, saya berharap bahwa dengan buku ini seperti yang ditanyakan oleh Mas Widi tadi ya, bahwa masyarakat itu dapat lebih mengerti tentang OGD serta stakeholder di sekitarnya, jadi pemangku kepentingannya, jadi siapa penggunanya, siapa pengelolanya, siapa yang menyediakan data. Nah, itu harapannya gitu ya. Lalu kemudian dengan menulis itu dapat belajar menyusun alur berpikir yang runtut dan bernalar. Jadi dengan menulis ya, itu saya menganggapnya bukan penulis yang berpengalaman ya Mas Muthalib ya. Saya penulis pemula gitu. Karena saya ketika menulis itu dapat belajar menyusun alur berpikir, kemudian yang runtut dan bernalar. Kadang-kadang kan kita lompat-lompat gitu ya. Oh ini dulu A, B, C gitu. Tapi dengan menulis, maka dengan outline yang ada, oh kita bisa menahan yang ingin kita tulis tapi belum pada saatnya gitu ya. Lalu kemudian kita menuliskan sesuai dengan alurnya gitu. Kemudian menyadari pentingnya menulis sebagai proses berpikir, bukan sekadar mencatat, harus berpikir. Jadi maksudnya begini, ketika menulis itu adalah proses berpikir. Jadi bukan menulis hasil pikiran gitu kan. Jadi kadang kita pikir, oh kita seperti saya ada hasil disertasi gitu ya. Kemudian saya buatkan buku. Nah, tapi itu tidak sama. Jadi saya mengambil hasil riset itu lalu kemudian saya tuliskan dengan yang berbeda gitu ya. Maaf, batuk. Lalu kemudian semakin sadar bahwa pengetahuan akan cepat hilang jika tidak diikat dengan tulisan. Buat teman-teman, jika kita punya pengetahuan, pendapat, ada keinginan gitu ya, persepsi, itu kalau misalnya tidak kita tulis, maka akan hilang gitu ya, akan hilang bahkan lupa. Jadi saya juga terus terang disertasi itu lebih dari 200 gitu ya. Saya baru kebayang kalau misalnya saya tidak tuliskan itu, tidak mungkin saya akan ingat semuanya gitu ya. Seperti tadi juga saya tentang perkembangan UGD di Indonesia ya, saya lihat dulu. Jadi dengan pengetahuan-pengetahuan yang kita punya, ikatlah dengan menulis. Jadi saya kadang-kadang juga menyarankan kepada mahasiswa saya, tulis. Apa yang dimau itu tulis gitu, apa yang kita ketahui tulis gitu. Boleh bikin semacam blog, boleh bikin semacam apa di media sosial, tuliskan, nanti bisa menjadi buku gitu kan ya, digabung dan sebagainya. Nah di sini great ideas often arrive quietly, jadi unnoticed and uncelebrated. Jadi ide besar itu sebenarnya kadang-kadang hadir, tidak harus heboh gitu ya. Jadi tidak harus heboh, tidak harus dengan penghargaan gitu. Karena dengan berjalan waktu, kalau ide kita itu memang bagus, maka kita akan dihargai gitu ya. Jadi menyusunlah ide dengan diam, quietly ya, dengan diam, kemudian dengan kesederhanaan. Jadi kita jangan berpikir mau membuat kalimat yang hebat gitu ya, kalimat yang spektakuler gitu. Jika dibaca buku saya, mungkin kalimatnya tidak hebat-hebat ya, sederhana gitu. Nah itu yang
saya sampaikan. Jadi mulailah dari yang kita mampu gitu ya, tidak harus menjadi hebat dulu baru kita menulis, tapi kita bisa menulis sehingga kita merasa lebih hebat bagi diri kita sendiri ya, bukan orang lain. Demikian Mas Mutolib. Baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Megawati S.K. Menpom atas insight dan tips yang sangat luar biasa tadi Ibu. Tentu dari insight dan tips tadi yang Ibu sampaikan, selanjutnya akan saya implementasikan langsung setelah ini Bu. Ya. Jika saya juga sedang proses dalam menulis buku yang nantinya yang tadi Ibu sampaikan akan saya coba implementasikan, dan saya juga mengingatkan kepada teman-teman semua yang hadir agar bisa mengimplementasikan yang tadi Ibu Megawati sampaikan. Terima kasih Bu, sangat luar biasa. Sama-sama. Betul, kami yakin banyak dari kita yang akan merasa lebih terinspirasi dan memiliki wawasan baru setelah mendengarkan pemaparan tips dan insight dari Ibu Megawati. Terima kasih. Ya. Di sini Bu kembali mengingatkan untuk rekan-rekan audiens untuk mengisi daftar hadir yang sudah kami kirimkan melalui chat Zoom. Kemudian selanjutnya kita akan melaksanakan foto sesi bersama. Dimohon untuk semua rekan-rekan audiens yang hadir untuk mengaktifkan kameranya agar kami bisa mendokumentasikannya. Silakan teman-teman audiens untuk bisa mengaktifkan kameranya. Ya, foto yang di pantai. Baik, Mbak siap ya Mbak ya? Baik, di foto saya hitung 1, 2, 3. Baik, sekali lagi 1, 2, 3. Terakhir gaya bebas. Baik, terima kasih. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Kami cukupkan untuk sesi foto bersama atau dokumentasi. Baik Ibu Megawati, sebelum kita mengakhiri acara pada hari ini, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah bergabung, kemudian serta pihak penyelenggara, Pena Persada yang telah membuat acara ini dapat terlaksana, dan tidak lupa terima kasih kepada Ibu Megawati yang telah memberikan materi serta tips-tips yang sangat luar biasa yang dimana nanti kita bisa mengimplementasikan hal tersebut. Tentu kami harap acara ini akan memberikan manfaat dan membuka peluang untuk kita semua untuk bisa berkembang di dalam dunia literasi. Terima kasih telah menyaksikan acara talk show pada hari ini. Sebagai informasi, acara ini akan terus hadir setiap minggunya, tepatnya setiap hari Rabu, dengan berbagai narasumber yang siap memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan yang lebih menarik. Jangan lewatkan kesempatan yang terus mengikuti untuk perbincangan reuni bersama kami Pena Persada. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Terima kasih Ibu Megawati. Sama-sama Mas Mutolib. Terus sukses dan Amin. kita terus berkolaborasi dengan Pena Persada itu. Amin. Ya. Baik Ibu, akhir kata saya Mutolib mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasinya Ibu Megawati dan semuanya. Izin saya tutup Ibu dan rekan-rekan. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.